Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50 demikian. Lalu Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ada kisah tentang mercusuar. Minggu lalu dalam khotbah saya mengumpamakan juga tentang penjaga mercusuar. Kalau minggu lalu kita fokus pada penjaganya, sekarang pada kapten kapal atau nahkodanya. Nahkoda mengendalikan atau mengemudi kapal itu. Ketika malam hari semua gelap, tak terlihat. Benar, kalau zaman sekarang ada banyak teknologi modern yang bisa memandu arah. Mencermati kalau ada hambatan. Nah, suatu ketika kapal ini berlayar. Sang kapten melihat ada terang di menara mercusuar itu. Tapi pikirnya, aku sudah terbiasa membawa kapal. Aku terbiasa mengendalikan. Maka kali ini aku akan mengikuti naluriku saja. Kaptennya tidak mengikuti petunjuk atau arah dari mercusuar itu. Karena merasa diri sudah yakin bahwa ia ada di jalur yang benar. Lalu meluncurlah terus kapal itu. Tiba-tiba duk, kapalnya itu menabrak bongkahan karang. Lalu kapal itu menyangkut dan karam. Saudara-saudara, yang mencelakakan nahkoda dan juga kapal itu sebenarnya bukan sinar, bukan terang dari mercusuar itu. Tapi
karena dia merasa yakin dan mengabaikan tanda-tanda itu. Mengabaikan terang mersusua itu. Ini mirip-mirip dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa benar sendiri. Seringkali kita merasa ini terbiasa dalam hidup saya, dalam pengalaman saya, maka saya akan berjalan menurut naluri saya, menurut kebiasaan saya. Padahal sudah ada petunjuk yang jelas, yaitu kaidah firman Tuhan. Lalu ketika mentok dan ketika mengalami kendala, mengalami kecelakaan, barulah kemudian kita menyadari, oh ternyata apa yang aku lakukan ini yang menurut naluriku benar, tetapi ini sesuatu yang keliru, yang salah, yang menuntunku bukan pada kebahagiaan, tetapi kepada kehancuran hidup kita. Ada orang yang merasa terbiasa melakukan bisnis ini dan itu, bergaul dengan si A, dengan si B, lalu melakukan apa-apa yang nampaknya biasa saja, padahal sudah ada peringatan yang jelas dari firman Tuhan. Maka di ujungnya nanti ketika ia bertemu dengan masalah, konsekuensinya, akibat yang dilakukannya adalah penderitaan. Disitulah ia merasa, oh Tuhan menghukum saya. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi. Tapi ia datang untuk memberikan terang, memberikan pernyataan dan kehendak Allah supaya manusia berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus itu. Tapi manusia kemudian merasa diri pede, merasa dirinya, oh ini yang biasa dalam hidup saya. Saya tidak usah melihat lagi firman Tuhan, saya jalan sendiri. Hari ini banyak sekali orang yang juga mengatakan, buat apa saat teduh, buat apa baca firman Tuhan, buat apa kita menyiapkan waktu. Padahal ini sangat penting untuk memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, untuk kita lakukan, untuk kita perbuat. Jadi bukan firman ini yang menghukum, kata Tuhan Yesus. Yang menghukum itu adalah justru karena kita yang tidak mau mengikuti firman. Kita yang membawa diri kita, tubuh kita kepada pencobaan itu. Yang akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yang akan membuat kita sebetulnya mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah terang itu. Dia menyatakan kehendak Bapa. Ia memperagakan bagaimana dirinya ini sebagai terang. Jadi saudara-saudara, firman yang menjadi manusia itu nyata di dalam Kristus. Maka ia bisa mengatakan, barang siapa mendengarkan aku, ia mendengarkan Bapa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Karena Bapa itu memang tak terlihat. Tapi ia memfasilitasi kita untuk berjumpa dengan kebenaran, untuk melihat sang terang itu melalui ajaran dan perilaku teladan Tuhan Yesus. Jadi kaidahnya itu untuk kita jelas, patokannya sang terang itu adalah Yesus Kristus yang menunjukkan arah supaya jangan celaka.
Nah, seperti nakoda itulah seharusnya bahwa kita dipandu oleh terang itu untuk kemana? Menuju kepada kehidupan yang kekal. Mungkin tampaknya kehidupan kita pada saat ini kok masih gelap, kerjaan belum dapat, situasi semakin sulit, harapan semakin memudar. Apa yang menjadi panduan kita? Ya terang firman Tuhan, firman Kristus yang ia ucapkan, yang ia peragakan. Itulah yang harus kita turut. Sama seperti seorang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Ia membawa senter, membawa lampu. Lalu dia dituntun supaya tidak terantuk batu, tidak tersandung, supaya ia tahu bahwa di depannya itu jalan atau jurang. Setahap demi setahap, sehari demi sehari, firman ini menuntun kehidupan kita. Maka pentingnya saat yang teduh itu, pentingnya mendisiplinkan rohani kita dalam hidup ini. Karena di dunia ini bagaikan rimba yang gelap. Bahwa kita jalan di situ membutuhkan terang ini. Jangan sampai terang kita abaikan, kita buang, lalu kita merasa percaya diri. Ada kisah lagi nih. Seorang pekerja tambang. Seorang orang pekerja tambang ini dia harus masuk ke lorong. Lalu perangkat keselamatannya diberikan. Ada helm, ada rompi, ada sepatu, ada kaos tangan. Yang penting itu helm yang juga disertai, dilengkapi dengan lampu. Betul, di setiap lorong itu ada cahaya-cahaya yang dari listrik. Nah, kepada para pekerja tambang ini diingatkan, jangan sekali-kali meletakkan helm ini. Jangan sekali-kali mematikan lampu di kepalamu, di helm itu. Nah, mula-mula semua menuruti. Tapi lama-kelamaan beberapa pekerja tambang itu merasa risih, terganggu. Jadi lampu di sini ketika nembak ke atau melihat ke arah tertentu, ada pantulan, menyilaukan. Akhirnya buat apalah lampu ini? Dimatikan saja. Nah, ketika dimatikan, suatu saat itu listrik atau gensetnya yang menerangi beberapa sudut di gua itu mati. Apa yang terjadi dengan para pekerja yang mematikan lampu itu? Dia kehilangan arah. Kemana harus berjalan tidak tahu. Di bawah perut bumi ratusan meter itu. Banyak yang tersesat. Tapi untunglah bahwa suasana segera kembali menjadi normal. Nah, ibarat pekerja tambang itu kadang-kadang. Firman itu bagi banyak orang merasa ini gangguan. Kok aku mau hidup gembira, mau menikmati dunia ini? Firman Tuhan mengatakan gak boleh ini, jangan begitu. Maka kita tinggalkan saja. Ini firman, ini terang itu. Kita jalan karena apa? Merasa banyak orang melakukan yang sama. Akibatnya yang terjadi apa? Kita tersesat di dunia ini. Untung kalau belum jauh dan ada yang mengingatkan dan kita sadar. Tapi kalau kebablasan, apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah kita bukan menuju jalan keselamatan, bukan menuju pada hidup yang kekal, tetapi kita terperosok dalam jerat maut itu. Apakah kita menghendaki kehidupan yang seperti ini? Tentu kan tidak. Maka fokuslah pada firman Tuhan, pada terang yang dibawakan oleh Yesus Kristus untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak tersesat di dunia ini, karena kita punya terang, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.